Apa kata Allah kepada Muhammad? Hai Muhammad, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Karena dirimu itu ada kenyataan rupa diriku. Kita ini dua rupa, tapi satu wujud. Dua rupa, satu diri kita ini. Makanya dia tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Disitulah letak rahasianya. Kalau dia tidak pernah berpisah cerai, lalu terjawab ini, siapa yang menyembah? Lihat nih. Yang menyembah itu adalah sifat. Siapa sifat itu tadi namanya? Sifatnya bernama Muhammad. Muhammad ini kalau dalam bahasa tauhidnya apa sebutannya? Bahasa tauhid? Ditunjuk aja baru. Siapa? Wujudul. Apa lagi namanya? Ainullah. Bahasa torikatnya? Bahasa torikat. Mir adalah cermin Allah. Bahasa syariatnya? Hamba Allah. Jadi hamba Allah itu, yang disebut hamba Allah, yang disebut makhluk, yang disebut sesuatu itu, ini Muhammad. Ini secara syariat, Bapak Ibu ya. Yang dikatakan hamba Allah itu adalah Muhammad. Yang dikatakan cermin Allah itu adalah Muhammad. Yang dikatakan wujud Allah itu adalah Muhammad. Kalaulah Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad Esa, dua yang tidak berpisah. Zat dengan sifat, sifat dengan zat, dua yang tidak berpisah. Lalu siapa Muhammad ini secara makrifatnya? Tiada lain adalah Allah itu sendiri. Makanya siapa yang menyembah? Yang menyembah adalah sifat. Diuraikan satu. Siapa pula yang disembah? Yang disembah adalah zat. Siapa namanya zat? Adalah Allah. Yang menyembah adalah sifat bernama Muhammad, yang disembah adalah zat yang bernama Allah. Allah dengan Muhammad Esa. Kalau Allah dengan Muhammad itu Esa, lalu apa hakikatnya? Ana robbaka usolli. Inilah kif ya Muhammad nih. Kif ya Muhammad ana robbaka usolli. Kif ya Muhammad, apa artinya kif? Berhentilah engkau ya Muhammad. Maksudnya jangan engkau mengaku yang berdiri Muhammad, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Ana robbaka usolli, akulah Rob yang sholat itu, yang berdiri itu aku, yang ruku aku, yang sujud aku. Kalau dibawa ke diri, apa kata ru kepada tubuh? Apa kata ru kepada tubuh kalau dibawa kepada diri? Hai tubuh, kata siapa tuh? Apa? Lanjutkan mana Rami? Asailah. Wahai tubuh, berhentilah engkau yang merasa diri engkau yang berbuat, karena sesungguhnya berbuat itu adalah aku, Roh. Itu dia. Hai tubuh, jangan engkau mengaku merasa engkau yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk. Akulah sebenarnya yang berdiri, yang ruku, yang sujud itu. Karena kamu itu penyata diriku saja. Engkau ada cermin untuk melihat diriku. Engkau kenyataan aku. Karena ruh itu ingin dikenal, ruh itu ingin disaksikan, ruh itu ingin dilihat. Maka nyata dia pada tubuhnya. Tubuh itulah disebut namanya kenyataan untuk memandang wujud nyatanya ruh itu yang sesungguhnya. Jadi bukan tangan ini yang takbir. Yang takbir itu yang mana? Ruh itu yang takbir itu. Kalau ruh yang takbir, dari tangannya apa bagi ruh? Kenyataan inilah penyata. Apa bahasa penyata? Penyata itu tempat melihat nyatanya ruh yang berbuat sebenar-benarnya. Itu dia kif ya Muhammad ana robbaka usolli. Rupanya sifat dengan zat, zat dengan sifat, Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad, dua rupa satu dua rupa satu diri. Maka diistilahkan dengan bahasa kias, yang menyembah
itulah yang disembah. Yang disembah, itulah yang menyembah. Akulah yang menyembah diriku sendiri. Akulah yang memuji diriku sendiri. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Nah, ini memahami hakikat dan makrifat Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga, apa buah persembahan? Apa Perik? Asailah. Pak Jazanuddin. Yang rukun 13 itu. Lah berapa kalender ngaji nih? Atau sifat ini antara-antara tuh itu. Pak Abdul, apa buah persembahan? Mas pregan nih duduknya nih. Oh, keakuan diri. Pak Imam. Buah persembahan adalah iman. Tuh apa lagi? Ini ngikut lagi tuh. Apa lagi? Buah persembahan itu adalah iman, Islam, tauhid, ini yang buah persembahan itu. Buah persembahan. Oh. Memang itulah kelebihan Pak Haji itu begitulah tuh. Buah persembahannya iman, Islam, tauhid dan makrifat. Itu buahnya. Lalu apa yang dipersembahkan? Nah, ini ya. Kalau ada buah persembahannya tentu ada yang dipersembahkan. Yang tadi itu mana nih? Jangan orang buta, kehilang tongkat 2 kali. Apa yang dipersembahkan? Perik. Yang dipersembahkan itu adalah keakuan diri. Itu yang a'yan khorjiyah. Ya. A'yan khorjiyah itu keakuan diri itu. Yang merasa ada tuh, itu yang dipersembahkan. Bahwa kita tuh la haula wala quwata illa billah, yang wujud hanya Engkau ya Allah. Yang melihat hanya Engkau ya Allah, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan dimanya Engkau ya Allah, aku ini tiada ya Allah. Tuh dia tuh. Itu a'yan khorjiyah. Lalu apa yang di mana tempat Bapak Ibu berdiri dalam menyembah? Di mana Bapak Ibu berdiri tempat nyembahnya di mana? Wah, benar salahnya. Apa namanya? Baitul Baidah. Bedo-bedo. Coba sambung Rami, sempurnakan. Wike. Mulia. Apa yang suci ini Pak Ben? Bemi ya lo. Namanya Daratul Baidah. Daratul Baidah itu artinya Darun. Darun apa namanya? Darun itu kampung. Darun Nahdoh. Ya, kampung. Baidah. Bait itu artinya putih. Kampung yang putih. Apa maksudnya kampung yang putih itu? Itu adalah kolbu. Kolbu yang sudah mendapatkan Nur Muhammad, yang telah mendapatkan cahaya ilahi. Di situ berdirinya tuh di Baitul Baidah tuh. Makanya dikatakan qulubul mukmin Baitullah. Ya. Hatinya yang telah beriman, yang telah bersinar, ya, yang telah mendapatkan cahaya Nur Muhammad, yang telah mendapatkan cahaya ilahi, itu yang dikatakan kampung yang suci. Disitulah tegak berdirinya Bapak Ibu itu. Tuh berdirinya tuh. Inilah yang dikatakan hakikat sholat. Kalau Bapak Ibu sholat tidak mengenal dan tidak memahami hakikat sholat, maka sholatnya sholat ritual. Pertanyaannya, adakah diri Bapak Ibu di situ? Tidak ada di Bapak Ibu di situ. Yang ada di siapa tuh? Diri Allah. Zat dengan sifat aja yang ada Bapak Ibu. Sifat juga sebenarnya tidak ada. Makanya dikatakan sifat itu ada di dalam tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Itulah zat. Itu yang Allah. Itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Maka kenalilah diri Bapak Ibu itu. Kenalilah diri Bapak Ibu itu adalah sifat. Itu Muhammad.
Siapa yang kenal sifat yang bernama Muhammad, pasti dia kenal diri zat. Karena Muhammad inilah wujud nyatanya rupa diri zat itu yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Esa itu. Jadi tidak ada gini-gini 3 kali angkat. Allah. Tak jadi juga angkatnya. Ya. Sekali aja putus tuh Bapak Ibu. Allah. Udah. Itu memahami itu, kaji itu. Itu yang disebut namanya ingat. Makanya yang dikatakan ingat itu tidak ingat lagi. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Kalau Bapak Ibu masih mengingat, tanda tidak ingat. Yang ingat itu, yang sebenar ingat, tidak ingat. Yang tidak ingat itu, yang sebenar ingat. Kalau masih mengingat, tanda belum ingat. Itu dia. Yang dikatakan sadar itu gimana, Jamal? Yang dikatakan sadar itu yang mana? Yang disebut sadar? Yang dikatakan sadar itu adalah tidak sadar. Yang tidak sadar itu yang sebenar sadar. Jadi yang sebenar sadar? Tidak sadar. Kalau masih sadar, tanda belum sadar. Ini nak bertele-tele aku. Itu bahasanya menyampaikan kias itu. Ya. Berkias-kias Bapak Ibu. Karena memang dia ada satu. Yang menyadari dengan yang disadari satu juga orangnya. Yang mengingat dan ingat satu juga orangnya. Memang Allah lah di situ lagi. Kalau udah Allah jangan disadar-sadari juga lagi. Kalau disadar-sadari masih ada 2 lagi. Kalau sudah Allah jangan diingat-ingat juga lagi. Kalau diingat-ingat masih 2 juga lagi di situ. Nikmati aja sholat tuh. Bagaimana menikmatinya? Hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada ke Ka'batullah. Jangan ke Israel. Ya. Mulut baca surat, telinga mendengarkan bacaan surat, akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga. Sedangkan hati sudah menyaksikan Allah pada rasa menikmati perbuatan dirinya sendiri di situ. Makanya akulah yang beraku-aku dengan keyakinan aku yang sholat itu. Dia menikmati, nggak ada Bapak Ibu lagi di situ. Inilah ini katakan wa aqimis sholata li zikri itu. Itulah sholat yang ingat itu. Sholat yang sadar Tuhan. Aku yang dirimu. Aku yang berdiri. Aku yang ruku. Aku yang sujud. Aku yang duduk. Tidak ada dirimu di situ. Itu yang kusuk tuh. Kalau dikatakan kusuk. Makanya sholat kusuk itu mesti mengenal tauhid. Kalau orang tidak mengenal tauhid, tidak belajar memahami tauhid, tidak akan pernah kusuk. Paling kusuknya itu ya tahu arti. Ya, tidak mendengar apa-apa, tak melihat apa-apa lagi. Beruntunglah orang tuli, beruntunglah orang buta tuh. Yang kusuk tuh tetap dia melihat, tetap dia berkata, tetap dia mendengar, tapi yang melihat tuh si basir, yang mendengar tuh si sami, yang berkata tuh si kalam, si basir tuh Allah, si sami tuh Allah, si kalam tuh Allah, si wujud tuh Allah. Dialah yang berdiri tegak betul itu Bapak Ibu. Kan ada lagi di Bapak Ibu di situ. Setelah Bapak Ibu makrifat, kenal tuh. Setelah kenal melihat. Setelah melihat menyaksikan. Bertatap wajah. Setelah menyaksikan itu fana. Itu adalah bakoda ada di Bapak Ibu lagi. Hapus tuh. Tidak ada lagi bahasa menyembah-menyembah. Bahasa mengingat-mengingat. Bahasa menyadari-menyadari. Nggak ada. Jalani aja sholat tuh. Sempurnakan syarat rukunnya. Disitulah contohnya. Kesempurnaan ma'rifat contohnya setelah Bapak Ibu paham kesempurnaan contoh ma'rifat itu kepada Rasulullah. Dia Muhammad Rasulullah itu Bapak Ibu. Ini contohnya. Apa kata Allah tuh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya Rasulullah itu sudah menjadi contoh dan teladan buat dirimu. Beliau itu uswah bagi dirimu.
Liman kana yarjullah, siapa yang ingin berjumpa Tuhan, siapa yang ingin menyaksikan Tuhan, siapa yang ingin bertatap wajah dengan Tuhan, dan siapa yang ingin panah. Rasulullah itulah contohnya. Nah, disitulah letaknya kesempurnaan marifat itu Rasulullah. Itu maksudnya kesempurnaan hakikat Rasulullah, kesempurnaan tharikat, kesempurnaan syariat, itu dia. Contohnya itu nggak ada yang lain Bapak Ibu. Nggak ada contoh yang lain selain pada beliau. Beliau kesempurnaan Nur Muhammad, zahir dan batin itu Bapak Ibu. Ya, inilah rahasianya sholat yang khusyuk, sholat yang ingat Bapak Ibu. Makanya wajib bagi Bapak Ibu mengenal siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa buah persembahan, apa yang dipersembahkan, di mana berdiri tegaknya kita menyembah. Mesti paham kita itu. Supaya sholat kita tidak melamun, tidak menghayal, tidak menggigau dalam sholatnya. Betul-betul sholatnya nikmat. Itu sholat yang sudah ada ruh. Sholat yang sudah ada jiwanya. Sholat yang sudah ada napasnya. Itu sholat yang hidup. Sholat yang hidup. Yang hidup siapa? Itulah dia. Jalani aja lagi Bapak Ibu. Laksanakan aja lagi. Jangan Bapak Ibu tidak sholat pula nanti. Ini Rasulullah contohnya. Ya, kalau dibahasakan, kan dari Bapak Ibu tak sholat kan? Itu secara makna hakikat. Apa maksudnya fawailul lil musallin? Neraka wil bagi orang yang fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang sholat. Maksud neraka wil bagi yang sholat itu bukan dia tidak sholat. Tetap sholat, tapi jangan merasa dirinya lah yang berbuat sholat itu. Kalau bukan dirinya yang berbuat sholat, lalu diri siapa yang berbuat sholat itu? Ya diri dia tuh. Maka Allah lah yang bersyariat. Nah itu dia. Syariatnya Allah nampak pada fiilnya. Syariat Allah nampak pada fiilnya. Pada diri insan disebut tubuh. Allah yang berterikat nampak pada asmanya. Asmanya itu nampak pada insan apa? Hati. Allah lah yang berhakikat. Ya, nampak pada sifatnya. Pada insan, apa namanya? Ar-ruh. Allah lah yang bermakrifat. Nampak pada zatnya. Pada insan, asir, itu yang rahasia. Karena diri Bapak Ibu disebut rahasia daripada Allah, maka disebut namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tiada lain dialah semata-mata. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku, aku yang rahasia insan itu. Kalau aku yang rahasia insan, insan itu aku lah sebenarnya. Bapak Ibu ndak urang rupanya. Bapak Ibu ndak urang dah. Bukan orang-orang dah. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orangnya kita bukalah diri kita. Walaupun manusia mengatakan kita manusia, tapi manusianya kita bukalah wujud nyatanya kita. Walaupun kita dikatakan namanya insan, insannya kita bukalah wujud diri kita. Walaupun kita katakan punya diri, tapi dirinya kita bukalah wujud nyatanya diri kita. Lalu siapa diri, siapa insan, siapa manusia, siapa orang? Itulah Allah tadi, itu dia. Pandangan zohir. Nah ini bahasanya lagi. Pandangan zohir nampak insannya. Pandangan zohir nampak manusianya. Pandangan zohir nampak orangnya. Pandangan hati tampak Allahnya. Maka pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya Ibu? Nah, kalau bisa Ibu menjawabnya udah khatam dong, besok baliklah lagi ke Jambi lagi. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Maksudnya apa tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Ah, itulah masalahnya. Siapa yang mewakili orang Jambi ini? Halo? Nggak ada orang Jambi. Orang Pekanbaru. Pak Erik.
Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata itu nyatanya wujud Allah sebenarnya. Itu paham yang mana tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jadi, apa maksudnya? Jadi apa yang dilihat oleh mata itulah kenyataannya wujud Allah itu. Itu dia. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apapun yang dipandang oleh mata, bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya wujud nyatanya rupa diri Allah. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya itu? Kalau yang dilihat oleh mata, kalau enggak Ustaz. Jadi kalau bahasanya gimana Ustaz? Itu perlu. Pak Ji, jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Maksudnya apa tuh? Ya kalau yang dilihat mata itu Banyak nampak. nggak nampak Allah ya. Nampak. Bagaimana maksudnya itu Pak Imam? Jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apapun yang dilihat oleh mata, yang terpandang oleh mata, itulah kenyataan daripada Allah. Yang pertama tadi, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Sekarang jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Ya, dua yang tidak berpisah tuh. Pak Andre. Jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya? Pak Azwar. Apa maksudnya? Jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Jangan sesuatu itu yang dilihat. Jangan sesuatu itu yang dilihat. Jadi, Allahnya yang dilihat pada pandang apa yang dipandang oleh. coba Pak Peri. Kalau lihat dengan mata itu buta. Lihat mata ke sini Pak. Kalau lihat itu di sini, jangan di sini. Coba ulang lagi. Jangan memandang apa yang dilihat dengan mata. Karena kalau dipandang dengan mata itu buta. Tapi dia dengan hati batin itu Allah. Allah yang dilihat. Maksudnya gimana tuh? Ada yang lain, Bapak Ibu, berani tampil beda? Siapa yang bisa Ibu-Ibu, Bu Emi? Jangan lihat bentuk dan rupa apa Hah? yang dilihat oleh mata, Ustaz. Jangan melihat bentuk dan rupa apa yang dilihat oleh mata. Jadi, Tapi lihatlah Allahnya. Apa yang dipandang oleh mata. udah Alhamdulillah. Lihat. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya, apapun yang dilihat oleh mata, bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya wujud nyatanya rupa Allah. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak tiang, yang nampak dinding, yang nampak Bapak Ibu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Walaupun yang dipandang Bapak Ibu, alam sesuatu, itulah nyatanya rupa diri Allah itu. Makanya dikeluarkan rumusnya oleh para ulama yang kasab. Suhudul wahda fil kasra. Ini rumusnya. Suhudul wahda fil kasra. Fil kasra. Suhudul kasra fil wahda. Suhudul wahda fil wahda. Suhudul wahda fil kasra, apa artinya? Pandang yang banyak. Suhudul wahda fil kasra. Pandang yang satu pada yang banyak. Bahwa Allah itulah yang wujud nyata pada segala yang banyak niha. Itu dia maksudnya tuh. Pandang yang satu pada yang banyak. Allah lah yang nyata. Allah lah yang wujud pada segala yang ada. Suhudul kasra fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Bahwa segala yang banyak inilah bentuk rupanya Allah. Suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah yang tanpa Allah. Allah lah yang memandang dan melihat akan rupa dirinya sendiri. Itu dia maksudnya. Rupa dirinya itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah sifat. Di situlah Allah bercermin melihat dirinya di luar dirinya yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk melihat dirinya di luar dirinya. Itu bahasa cara menghantarkannya. Ya. Itu rahasia pemahamannya Bapak Ibu. Jadi Allah itu dirinya. Muhammad itu wujudnya. Adam itu rupanya. Insan itu rahasianya. Itu bahasa apa nama itu?
Bahasa hakikat namanya. Iya. Iya, Ma. Jangan takut, Ma. Itu bahasa hakikat. Bahasa ma'rifatnya, Rami. Bulia, bahasa ma'rifatnya gimana? Wike, bahasa ma'rifatnya. Ini isi paib nih. Enggak ya? Hah? Ah, itu isi paib. Hampir sama wajahnya. Itu Adik. Adiknya ibu. Oh ya, wajah terjalinya sama ya. Senyumnya sama. Cantiknya juga sama. Hah? Lupa. Bahasa ma'rifatnya gimana? Dewi. Dewi ini sembunyi-sembunyi aja nih ya. Apa belakang Pak Dewi siapa nih ini? Ini istrinya Pak apa kan Pak Eri kan? Bu, bahasa ma'rifat. Ini Rani 2, Rani belakang lah. Rani senior. Iya. Iya. Mewakili seluruhnya biar orang Jambi bisa pulang. Allah namaku, Allah rupaku, Allah wujudku, Allah rahasia. Alhamdulillah beruntung bini abangnya dapat bini. Allah diriku, Allah wujudku, Allah rupaku, Allah aku. Tuh dia aku yang beraku-aku dengan diri aku tuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sama Bu Rani. Wah, luar biasa tuh. Apa enggak sayang lagi sama ini? Bini orang ma'rifat. Sebelum ma'rifat jangan dibilang. Ya, di mata sandas itu menangi. Di maju Pak Ustaz situ batu-tua kata gitu ta. Sekarang alhamdulillah tenang batinnya. Ya kan? Lawi adalah menjadi kapal. Ada apa maksudnya itu? Lawi adalah menjadi kapal. Enggak akan karang-karang boleh dah. Kalau laut sudah menjadi kapal, mungkinkah tenggelam juga lagi? Enggak. Kalau diri Bapak Ibu sudah nyata dirinya Allah, mungkin akan karam lagi? Tidak. Itu mesti dijaga tuh memahaminya. Ya Pak Abdul ya. Itu mesti dipahami. Jangan ragu. Kalau ragu Bapak Ibu apa kata Allah? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihi wa liqaihi fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Enggak akan tahu Bapak Ibu artinya tuh. Siapa yang kafir? Siapa yang menolak akan wujudnya Allah pada dirinya? Aku yang dirimu, dirimu bukan dirimu. Dirimu nyatanya aku. Lalu tak yakin kita bahwa kita ini nyatanya diri Allah itu? Tak yakin kita berjumpa Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia, satu diri. Ulaika habitat a'maluhum. Amalmu tidak ada nilainya. Hapus semuanya, sia-sia, meleleh, mencair. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Maka tidak ada satu pun yang bisa diperhitungkan lagi. Dah habis semuanya. Pahami itu. Jangan Bapak Ibu ragu dan bimbang. Pegang itu. Makanya dikatakan keputusan pandang itu pada Allah. Keputusan iman. Terbalik aku. Keputusan pandang pada Allah. Keputusan ilmu pada iman. Iman dengan ilmu apa bedanya? Keputusan pandang pada Allah. Keputusan ilmu pada iman. Apa maksudnya keputusan pandang pada Allah? Keputusan pandang, pandang ya, pada Allah. Keputusan kaji pada iman. Keputusan pandang pada Allah. Apapun yang Bapak Ibu pandang, maka yang terpandang itu adalah Allah. Keputusan kaji itu apa? Ilmu. Keputusan ilmu itu adalah pada iman itu apa? Iman itu menyaksikan Allah. Itulah dia tuh. Jadi keputusan pandang dan keputusan kaji itu sama-sama melihat Allah. Itu dia. Itu udah terang Allah tuh dah. Jadi Allah tuh nyata, kita saja yang buta. Galak aku. Ya. Allah tuh nyata Bapak Ibu, kita saja yang buta karena kita tak mengenal. Ya, siapa di kita yang sebenarnya? Itu yang membuat tuh. Itu yang membuat kita berjarak dengan Allah, kesadaran itu yang sebenarnya.
Jadi hilangkanlah keakuan dan kesadaran diri yang merasa wujud itu yang dihilangkan. Setelah kita hilangkan, rupanya memang sejak dahulu kita nggak pernah ada, Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu nggak pernah ada? Sejak dahulunya nggak pernah ada. Makanya jangan ngaku ada. Kapan di Bapak Ibu sejak dahulunya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, di situ Bapak Ibu nggak pernah ada tuh. Sejak Allah itu wujud, sejak Allah mengatakan inani Allah, sejak itu Bapak Ibu nggak pernah ada, maka jangan ngaku ada. Itu maksudnya tuh. Kalau kita tidak ada, lalu siapa yang ada ini? Yang ada inilah wujud yang si Maha ada. Wujud yang si Maha ada itu Allah itu. Kan di Bapak Ibu tidak ada kan? Lalu siapa yang ada ini sebenarnya? Inilah wujud yang Maha ada itu. Itu yang Allah tuh. Itu maksudnya. Saya telah paham, ini penutup kaji. Saya telah paham, man arafallah, man kalla lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah? Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Allah yang wujud azalinya dahulu, sekarang yang akan datang. Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata, dia mengetahui, dia berkuasa, dia berkehendak, dia yang hidup. Kala lisanahu, ketika itu keluarlah lidah Bapak Ibu kata yang tiada terkatakan. Maksudnya tidak ada pengakuan di situ. Tidak ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan itu maknanya diam. Itu maksudnya itu diam. Diam yang bagaimana? Diam di dalam paham. Paham yang bagaimana? Paham di dalam sadar. Sadar yang bagaimana? Sadar di dalam itu maksudnya Bapak Ibu. Itu yang kala lisanah itu. Ya, enggak ada ngaku-ngaku. Jadi Bapak Ibu belajar tauhid, jangan mengaku Tuhan. Apalagi jadi Tuhan, jadi Fir'aun nanti. Jadi belajar ilmu tauhid ini kalau tidak mengaku Allah, kalau tidak jadi Allah, lalu untuk apa? Untuk mengenal dan memahami Allah saja yang ada dahulu, sekarang dan akan datang, dan kita nggak pernah ada, itu aja. Baru kita tahu makna la haula wala quwata illa billah itu Bapak Ibu. Itu rahasianya. Jadi mulai malam ini, detik ini Bapak Ibu udah mati. Kalau Bapak Ibu udah mati, kesempurnaan matinya Bapak Ibu apa? Hidup. Kalau diri Bapak Ibu tidak ada malam ini, kesempurnaan tidak adanya di Bapak Ibu itu jadi apa? Kalaulah di Bapak Ibu itu mati, lalu hidup, tiada lalu jadi ada. Siapa yang hidup dan siapa yang ada? Yang hidup dan yang ada itu hanya Allah. Mana orangnya? Kiha. Ya kuha. Takut bilang kiha kuha. Ini ibu orang Jambi. Ya. Apa maksud itu satu? Itulah tuh. Itu dibawa pulang. Dibawa mati. Di iman. Tidak ada ragu Bapak Ibu lagi itu. Kalau ragu juga, nggak dapat sama Ustaz lagi itu. Itulah hidayah Allah. Makanya Allah bilang, kullukum daulun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Sesungguhnya kamu ini berada dalam keadaan sesat. Kamu ini berada dalam keadaan gelap. Kamu berada dalam keadaan tidak tahu, tidak makrifat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku pilih. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepada aku, ahdikum. Aku akan beri kamu hidayah petunjuk oleh Tuhan. Itu yang mesti dipahami Bapak Ibu. Itu saja, mungkin Bapak Ibu ada panik aku ada parang dari siang tadi Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah berikan kemudahan dan kepahaman dalam memahami ilmu tauhid ini, bahwa diri Bapak Ibu inilah wujud Allah yang asli, yang ori, bukan KW, yang ori dan asli. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.